Rasulullah menyampaikan sesuatu yang besar itu akan menjadi mudah kalau Allah memang memudahkan. Cobaan yang paling berat dalam hidup itu ketika kita males melaksanakan perintah Allah. Sholat males, harus curiga ini. Kenapa aku sholat kok males? Tapi kalau rekreasi tidak males, pokoknya gitu. Allah lagi ngapain dengan saya, gitu loh ya. Karena apa? Orang mau sholat itu bukan karena ngerti itu wajib, bukan karena ngerti sholat itu ada apanya, bukan. Karena sholat itu punya dorongan, ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kalau sholat karena pintar, pastor tuh ngerti dalil Al-Quran, tidak mau sholat karena tidak percaya. Apa santri-santri pada pesantren itu semua sholatnya tertib? Itu kalau tidak disiram air, tidak bangun kok subuh itu. Nah, banyak gitu lah ya. Itu real, itu real. Tapi karena di pondok tidak ada yang berani ngomong. Wah, pondok itu sudah alim-alim. Subuhnya jam 9 pagi. Namanya gitu. Ini realitas agama. Ada orang yang tidak pernah mondok, tidak bisa baca Quran, tapi tertib sholatnya. Cobaannya apa? Dia nanti akan ngomong, ini loh yang tidak pernah mondok aja sholatnya tertib. Loh gitu akhirnya. Jadi bolak-baliknya begitu. Namanya cobaan hidup. Rasulullah kemudian menyampaikan, ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an. Mengabdilah kepada Allah, jangan kau sekutukan. Ini pelik tauhid ini. Orang sering bertengkar hanya gara-gara ini. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit kafir. Loh, kalau dikit-dikit syirik kita tuh ngomong, wah ini lapar, kalau tidak makan tidak bisa sehat. Itu udah syirik itu, kalau mau syirik-syirikan itu aja. Jadi syirik itu kemudian para ulama ahli kalam mendefinisikan syirik itu meyakini bahwa sesuatu ini sama dengan Tuhan. Jadi syirik itu sulit, tidak sembarang itu syirik, enggak. Kan syirik secara ilmu pengetahuan, tapi secara hakiki sulit syirik itu. Orang kalau sudah beriman itu sulit, jadi syirik itu sulit. Karena harus meyakini bahwa ini sama dengan Allah. Kalau sekedar, wah ini loh, ini sudah diberkahi doa, nanti kamu minum bisa sembuh, itu tidak sampai syirik. Karena bahasa ini masih menyimpan kalimat-kalimat yang terbuang. Karena ini setelah diberkahi doa, doa dikabulkan oleh Allah, maka kalau kamu minum jadi orang sehat. Lalu cara dipanjangkan begitu. Tapi ngomongnya yang penting kan singkat, padat, paham, kan begitu komunikasi. Tidak semua harus diomongkan, biar tidak syirik, tidak jadi-jadi nanti, tidak jadi. Jadi perbedaan-perbedaan antar kalimat ini menjadikan kita harus mengerti. Orang seperti kita ini ya dekat sekali dengan syirik kalau dikaitkan dengan bahwa semua apa yang kita yakini. Ya contoh paling gampang, kamu kalau bisa baca buku ini, maka kamu nanti akan bisa menyelesaikan seluruh masalah. Nah, terhenti di situ. Seakan-akan yang menyelesaikan hidup kita tuh ilmu. Ilmu. Seakan-akan orang kalau sudah belajar pasti pinter. Sehingga orang pinter dari belajar. Seakan-akan orang kalau kenyang kalau mau makan. Sedang Allah bikin makhluk yang tidak pernah makan juga tidak pernah lapar. Banyak. Jadi kelas kita itu kan memang ya kalau tidak tidur ya ngantuk, ini begitu. Kalau tidak makan ya lapar. Kalau lapar nanti mati. Dikira yang bikin mati itu lapar. Gitu. Makanya para ulama dulu sudah menggambarkan, memberi batasan. Kalau orang-orang awam seperti kita tuh ngomong sak ngomongmu, nggak ada niatan sirik, nggak jadi sirik, gitu loh. Nah sholat, orang sholat hanya karena ngerti sholat itu wajib, batal sudah sholatnya itu, nggak ada fungsinya sama sekali. Wong sholat itu alat komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diperuntukkan oleh seluruh hamba Allah yang diberi hidayah. Nah yang diberi hidayah Allah bukan karena pinter,
Banyak orang bodoh tapi hidayahnya lebih besar daripada orang yang pintar. Banyak. Gitu loh. Loh, kalau kita punya cara berpikir, mindset kayak begini, menjadi enteng. Agama itu menjadi hiburan. Agama tidak menjadi beban. Agama akan menjadi beban karena cara kita berpikir salah. Cara berpikir kita salah. Oleh karena itu ketika kita mendengar ceramah agama, jangan ditelan mentah-mentah. Itu hanya pendapat penceramah, bukan bahasa agama yang sebenarnya. Gitu. Jadi improvisasi. Saya ngomong bukan bahasa Al-Quran, bukan. Al-Quran itu bahasanya Allah, hadis itu juga bahasanya Allah, tapi diredaksikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Lah, pada kita kemudian kita ambil, ya ini tadi, ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an. Kamu beribadahlah. Ada yang menerjemahkan beribadahlah, ada yang menerjemahkan mengabdilah. Mana yang kita pilih coba? Mengabdi dan beribadah sudah lain konotasinya. Itu. Ada yang menjelaskan mengabdi kepada Allah. Mengabdi yang bagaimana? Total. Seluruh kehidupan kita, sampai ada yang menerjemahkan ahli torekoh itu nafasmu, naik turunnya nafas dari jantung ke hidung itu tidak ada kalimat yang keluar dan masuk kecuali la ilaha illallah. Lah prakteknya piye? Kita jualan transaksi bencana la ilaha illallah di mana? Ya di batin nyusui. Batin gak sesuai dengan transaksi, selip susuknya kena gitu. Kembaliannya selip ini. Lalu merem, habis duitmu lah. Gitu. Jadi tauhid itu yang penting. Terus Allah mengabarkan Qul huwallahu ahad titik. Pokok ngomong dan yakin Allah satu titik wis. Bener wis itu. Qul huwallahu ahad. Itu tauhidnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian ditiru oleh sahabat Bilal bin Rabah. Jadi sahabat Bilal bin Rabah dihajar oleh Abu Jahal cuman ahad. Bukan ya Allah bukan ahad. Ternyata ditakdirkan oleh Allah, disaksikan oleh baginda Rasul, Bilal bin Rabah satu-satunya makhluk Allah yang masuk surga lebih dulu daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita apanya? Kalau Allah itu menerapkan keadilan secara sebenarnya, kita tidak akan dapat surga sama sekali. Tidak cukup amal baik kita itu seberapa. Gitu. Sholat kita kayak apa sholat kita? Sama nyamuk aja kalah sholat kita ini. Coba. Waktu sholat khusyuk itu alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang sholat khusyuk itu hidupnya prasangkanya kita seakan-akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ono nyamuk ya beruang ini. Walah ndak karu-karuan. Ada anak ribut marah-marah. Coba. Mestinya kalau udah sholat tidak dengar anak ribut, tidak peduli. Nah yang bisa kayak begini cuman sahabat 4 itulah. Sayyidina Umar bin Khattab ketika sholat subuh ditusuk dadanya oleh musuhnya itu, mau dicabut pedangnya, itu ngomong, aku tak sholat dulu. Coba. Kita udah meronta-ronta, udah hilang sholatnya. Beliau, Sayyidina Ali juga begitu. Oleh Ibnu Muljam ditusuk dadanya, mau dicabut pedangnya, aku tak sholat 2 rakaat dulu. Kalau aku sudah takbiratul ihram, cabut itu pedang. Tidak terasa. Beliau hilang sakitnya karena ladzatnya sholat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sama pedangnya nyamuk aja grogi gitu. Yang ini kok sombong masuk surga, surganya siapa? Gitu loh ya. Surganya siapa? Nah, gitu. Jadi mengabdi kepada Allah itu Allah menganjurkan mastata'tum, semampumu. Lho penak toh? Jangan semampunya ustaz, ruwet bener ustaz itu.
Aja percaya ustaz ngono kuwi. Ngono lho. Sebatas kemampuan saya. Sehingga yang terjadi sholat kita di antara kita satu dan tidak sama posisinya. Nah, itu. Ukurannya juga tidak sama. Jangan terus ngomong kamu sholatnya tidak sah. Kenapa? Sarungmu melorot. Lah kon menilai sholat orang lain dalam sholat jadi kacau jadinya. Nah, agama kita masih di sini. Masih sebatas pada saling bercerita. Belum pada pelaksanaannya. Tauhid ya. Jadi tauhid jadi tidak usah ngomong syirik kafir, tidak usah itu dasar. Itu bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Munafik nggak usah diucapkan. Tauhid adalah